Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Kurang semangat iman. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah. Pengurus masjid dan jamaah Masjid Iman yang kita hormati, bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah salat maghrib, anak-anak yang sama-sama kita cintai. Bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kita hadir di masjid untuk beribadah kepada Allah. Kemudian dibarengi dengan peringatan Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya salawat dan salam kita sampaikan untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Abah anak TPQ anak remaja kalau jabut nama Nabi tak ada yang berselawat surah Allah ya. Anda itu gini bagian. Baik. Salawat dan salam kita sampaikan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Siapa yang banyak berselawat kepadaku, kata Rasul, akan diberi syafaat di akhirat. Amin. Syafaat itu pertolongan. Tidak ada pertolongan lain kecuali pertolongan Allah dan syafaat Rasulullah. Aku banyak-banyaklah berselawat, terutama ketika disebut nama Nabi Muhammad. Ke Muhammad dan Ali tidak perlu selawat. Muhammad bin Abdullah. Baik, pada malam hari ini kita memperingati Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa ini adalah peristiwa yang sangat penting, luar biasa, dan tidak kejadian biasa-biasa. Kemudian peristiwa ini dilatar belakangi oleh dua peristiwa yang sangat mengguncang hati Nabi. Apa itu? Pertama, meninggalnya istri tercinta beliau, istri pertama. Siapa namanya Nana? Istri Nabi pertama siapa namanya? Ya? Ah ya, jadi ijazahnya. Siti Khadijah. Itu istri beliau yang pertama. Nabi Muhammad waktu itu berusia 25, Khadijah berusia 40. Jadi anak bujang nikah jamaah waktu itu. Tapi Allah takdirkan beliau menikah dengan Khadijah. Walaupun Khadijah janda dari dua orang laki-laki sebelum Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah suami yang ketiga. Tapi alasan Allah ada. Apa di antara alasan Allah? Pertama, Khadijah yang hidup di zaman jahiliyah di tengah kafir Quraisy, dia punya gelar yang sangat istimewa. Siapa gelarnya? At-Tahirah. Apa artinya? Perempuan suci. Walaupun janda, dua orang laki-laki sebelumnya, namun Khadijah ini adalah orang yang sangat bisa memelihara kesucian dirinya.
Tidak jatuh genit loh. Tapi bisa memelihara kesucian. Bayangkan orang kafir Quraisy jahiliyah beri gelar Khadijah At-Tahirah. Kan mana-mana hebat tuh. Ya. Makanya itu dipilihan oleh Allah menjadi istri pertama dari Rasulullah. Kemudian orangnya sangat tulus untuk berjuang bersama Rasulullah. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang berbahagia, di waktu Khadijah jadi saudagar, Nabi Muhammad menjadi salah satu anak buahnya. Kekayaannya tidak tanggung-tanggung, Pak. 2/3 kekayaan di Mekah itu ada di tangan Khadijah. Barakayu kan? Tapi waktu Khadijah meninggal di tahun 10 kenabian Rasulullah itu, hartanya tidak ada lagi. Menurut riwayat, Khadijah meninggal pakai baju bertambal 83. Orang menyedihkan. Bertumbuk baju, tumbuk nak dua tu 83. Untuk apa hartanya diberikan kepada Nabi Muhammad untuk perjuangan Islam? Ikut meninggal, lintuh hati Nabi. Alun-alun dan mengakui perempuan di bumi ini kerasulan Rasul Khadijah yang pertama. Sampai anak Nabi sampai dewasa. Nah, anak Rasulullah berapa? Oh. Tahu jawaban sebelumnya. Ada yang tahu? 7. Bisa jawab. Itu ada hadiah untuk lagi sekali. Ia tak menanti yang ikut. Sekali lagi itu. Tak kontan sekali. Alhamdulillah. Berat tu. Berat. 50. Itu. Untuk sendiri yang emang. Baik. Dengar. Mana tujuh? Laki-laki Qasim Abdullah Ibrahim. Penusi Zainab Fatimah Ruqayyah Ummu Kalsum. Ikut sampai dewasa, nanti ko laki-laki tadi meninggal waktu bayi. Nan ampe sampai dewasa ko amaknya Khadijah. Memang tua dinikahi dengan Nabi umur 40, tapi yang paling aku cintai dari antara istriku adalah Khadijah. Pernah satu ketika Khadijah bersandar di bawah Rasulullah. Kan biasanya laki mah dah selingkuhannya loh, laki ya. Sudah tuh tak kalau yang layak. Nabi pandang istri, meneteskan air mata beliau, titik ke pipi Khadijah. Tanyaku, ya Rasulullah, kenapa engkau menangis? Kenapa engkau menangis? Apakah karena usia saya tidak menangis? Tidak ya Khadijah. Kita menikah dulu, kamu sangat
ikhlas. Tolong dengarkan. Kalau nanti saya sudah meninggal, ada jembatan yang putus untuk kamu menyiarkan Islam, perlu itu disambungkan. Kalau butuh tulangnya dikubur, tolong. Subhanallah. Makanya Rasul pilihkan Khadijah adalah hidup. Tak ada tadi dulu Khadijah ini ibu. Khadijah ini barentong itu ya. Dai kepeng. Hah? Nanti guru, nanti kepala sekolah. Tubuh bulan baru. Bali kena seri Pitiajo. Rekening ayi Pitiajo. Bali bareng Pitiajo. Balajo bulanan Pitiajo Pitiajo jadi awal. Betul. Betul ke cerita? Hah? Betul ke? Dan bukan dia bantu dia membantu. Tapi tak jamaah iman kan. Alhamdulillah. Terima kasih Jamaah Ustaz. iman kan dan ibu tahunya tahu rezeki. Baik. Baik. Nah itu yang meninggal. Siapa meninggal dulu Nabi Muhammad atau Khadijah? Khadijah. Kalau ibu taruh pilih-pilih, ibu meninggal dulu atau apa? Mana ketujuh ibu meninggal dulu atau apa? Wah, apa coba? Saya mana pak kebiji begitu balik ke dia pak? Hah? Beda. Lebih tua elok. Baik. Mati itu terserah rahasia dulu. Ini alasannya. Bahwa Nabi hatinya goncang. Kemudian meninggal pamannya. Woi, siapa pamannya? Paman Nabi itu siapa? Abu. Oh, apa emang? Hah? Abdul Muttalib apa Abdullah? Bilangan Dia pamannya. Lah 3 kali tanya tak jadi gaji hadiah. Abu Talib kafir memang dia sampai mati, tapi membentengi Islam untuk Rasul berdakwah luar biasa. Wahai kafir Quraisy, siapa yang akan mengganggu anakku Muhammad, langkai mayat Abu Talib. Kini pun ada dobakan dia antara di Quraisy. Maka tahun itu disebut dengan tahun duka cita Amul Husni. Dalam kegoncangan itulah Rasulullah di Isra dan Mi'rajkan. Diundang ke langit dan ketujuh. Kasih Sidratul Muntaha. Bapak Ibu hadirin muhadirat jamaah yang berbahagia, anak sekalian. Ini adalah peristiwa yang sangat penting dan luar biasa dan perlu dipahami secara komprehensif. Tidak bisa sepenggal-sepenggal. Sebab orang inilah mulai berpendapat Pak Isra Mi'raj itu mimpi. Tidak Nabi Muhammad kebarangkit namanya cuma lewat mimpi. Kita akan bantah dengan ayat yang dibacakan anak kita tadi. Surah apa? Al-Isra ayat. Siapa yang hafal? Biar tangan. Ada? Dia. Baik. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Bantahan pertama. Ayat ini dimulai dengan kata subhana.
Oleh kata ahli tafsir, apabila ayat dimulai dengan kata subhana, maka berita selanjutnya adalah luar biasa. Ya. Kok dipikir juga nak masuk akal, tapi benar-benar terjadi. Kenapa? Ayat berikutnya, abdihi, hambanya Muhammad. Kalau hamba kok jasad dan roh. Kalau jasad saja namanya, kalau jasad saja namanya Mayat. 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 Nah, dan ciri namanya roh. Nah, makanya abdihi, Rasul benar-benar berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa terus ke Sidratil Muntaha. Apa bantahan lagi? Asra, bukan saro. Kalau saro Nabi berjalan surah, kalau asra diperjalankan. Nah, masuk soal kawat mudah caranya. Pak Haji ke Jakarta. Jarak Jakarta dari Padang, saya belum pernah mengukur. Jarak Jakarta Padang ke Jakarta 1288,5 kilometer. Ulang balik, 1288,5 kilometer. Coba. 1285,5. Coba ulang dulu. Nah, berarti kan tak fokus itu. Apa? Aku nak jam. Mana kan dia ini? Jadi mau boleh sih mulai. Mulai mah. Labaraju sapalnya. Labaraju sapal. Nah, nanti kalau mau apa, gua nanti mau apa? Insyaallah kita tanda ni insyaallah. Nangko kadang-kadang kan ada on sih. On dapat tahu. Ongok-ongok nanggo. Dan 7 kali baca dia pecah lah. Itu masalah karena tidak fokus saja. Anak kan ada bingung, kecuali yang idiot. Ada bingung. Baik. Haji ke Jakarta, kebetulan kini musim rambutan. Rambutan ada di meja. Bersiap-siap, kemudian adilataan dake rambutan ko tas nang dibawa. Samu ko jadi ya si ko. Yang menjalar ke atas Haji Igo ni nyalek ke dalam. Haji berangkat jam 8 dengan pesawat. Tiba di Jakarta jam 10. Tak bawa samu? Yo. Tak bawa, semuanya dalam tas. Sudah tu Haji Is berurusan ke Tanah Abang. Api lagi 2 jam, lah jam 2 balik. Sudah tu rawu-rawu 2 jam, lah jam 2. Jam 2 nyampe ke bandara, balik ke Padang balik. Jam 2 berangkat dari bandara Soekarno-Hatta sampai di BIM jam 4. Sampai di Ketapia kok jam 4:30. Hanya tak lo dah jadi dari tas itu lihat di orang timur. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Ada tas itu. Tiba di rumah macam tamu jadi kan keluar. Dia tamu kawan lo. Ya di dulu sekali mas tu rambutan nanti menjadi itu ada lagi. Baca itu lah sambut sampai Jakarta jadi Igo. Woi, ini aku lihat. Ajen tadi di Jakarta ya. Berangkat jam 8 akhirnya sana 5 nanti bawa balik. Aku kita lain kok di luar aja. Iya kan? Berangkat Februari kan juga cerita Nabi Giro. Waktu mengumumkan Isra dan Mi'raj. Bakal kece Giro, kece Nabi berjalan surah. Tak sambut tadi kece lah berjalan surah. Padahal banyak GI. Mungkin tak sambut balik adik ke Jakarta.
Kalau itu kejadiannya, mungkin enggak? Mungkin. Mungkin, pasti bisa. Kenapa? Karena semut tidak berjalan suram, tapi diperjalankan. Mungkin nggak Nabi Muhammad sampai ke Sidratil Muntaha? Oke. Mungkin kena dipercaya. Pasti bisa, karena dia berangkat dengan Jibril. Diperjalankan. Asra. Seorang tanya itu tak bisa dia jaga. Memang benar-benar terjadi. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah yang berbahagia, kok diukur juga tanpa iman memang nggak bisa. Jarak Mekah kan Masjidil Haram tadi itu kan di Mekah, Masjidil Aqsa di Palestina. Mekah dan Palestina jaraknya, corong dengar. 1461,7 kilometer. Siapa bisa bilang? Orang tak bisa loh. Tak bisa. Catat UKM. Lain? Bersih. Amak-amak loh. Kacau. Itu pertanyaan Adole. Jelaskan soalnya. Oh, pertanyaannya lupa. Berapa jarak antara Mekah dan Masjidil Haram di Mekah dengan Masjidil Aqsa di Palestina? Nah, itu lagi ya. Ya, mudah-mudahan sampai ke sana nanti. Amin. Mudah-mudahan kita sampai ke Masjidil Haram. Sampai ke jalan-jalan ke Masjidil Aqsa. Semoga boleh aman. Ini dah buat dunia dah. Tunggu. Baik. Kendaraan di waktu itu apa yang ada? Unta. Unta. Apa lagi? Kuda. Apa lagi? Kambing nggak ada kendaraan baca ini. Keledai. Kambing nggak ada. Ada unta, ada kuda, ada keledai. Kalau diukur jalan unta dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, jadi Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina 1 bulan perjalanan unta. Abadi sebulan puluh lah 2 bulan. Nabi Muhammad cuma setengah malam. Itu pun sampai ke Sidratil Muntaha. Bapak tahu Sidratil Muntaha di mana? Paman tahu? Langit ketujuh. Ibu ada yang tahu tak? Langit. Ibu gua tanya kamu ada lagi yang mata air. Ini kan tidak ada informasi. Adik ranggai itu dulu menjawab di langit dan ketujuh. Hijau. Itu istilah cuman. Nyudatih dari tulai di Sidratil Muntaha. Ada tenai raf-raf tempat yang paling tinggi. Sampai ke Sidratil Muntaha, Jibril tetap bersama Muhammad, tapi ke raf-raf hanya Muhammad sendiri, face to face dengan Allah. Kecil Allah sampai Muhammad di sini. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan untuk engkau, selamat dan sejahtera untuk engkau ya Muhammad, berkah dan rahmatmu, berkah dan rahmatku untukmu. Anjing sen Muhammad ya. Pada tiga doa Allah untuk nyoba keselamatan, berkah dan rahmat untuk Nabi Muhammad di Sidratil Muntaha. Dan Pak baca sholat takut di mana dibaca dalam sholat? Ini pertanyaannya. Baik. Diulang oleh Allah wali assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Dia Allah tahu gerak hati manusia,
Bahkan Nabi Muhammad tidak menjawab Waalaikumsalam, sebabnya umat hendaknya satuan. Ya Allah. Cuman Nabi Muhammad kalau untuk salamat surahnya tidak kuat, Pak. Di Sidratil Muntaha pun beliau berada memikirkan kita. Amin. Makanya Nabi Muhammad Asrafil Anbiya wal Mursalin, galanya Habibullah. Nyosambung ya Allah, assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Keselamatan juga untuk hambaku yang soleh dan soleha. Ada garis itu soleh dan soleha, bukan seluruh kita. Baru dijawab salam Allah dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi tidak dipanggil sejauh itu. Mengapa Nabi dipanggil sejauh itu? Nah, Mengerjakan sholat. saya ingin kalimat yang benar. Nah, ini yang benar. Oke, wahyu ya. Kalau menjemput tidak benar. Terima wahyu. Kalau menjemput, nah, aduh ya hadiah. Ada, tak. Semoga 50.000 ya. Nah, tambah peti jalan. Mambo. Sudah jadi videonya. Masya Allah. Amin. Oke, kita lanjut. Soalnya serap merah kan tidak cukup untuk semua kita lalu tiba alik bunyi bel itu arti le. Habis sisa. Baik, Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, Kita nak malam-malam kita sebagai untuk menerima perintah sholat sebab Nabi diundang. Kalau menyapa jahwi berarti nyo datang surang kandak nyo. Kini nyo menerima berarti nyo undang kehendak Allah. Itu beda. Makanya kau nambah aja weh. Kalau nambah ada perlu dibaca kalau mana. Baik. Jadi Bapak Ibu jemaah yang berbahagia, singkek cerita pertama ditawarkan 50 waktu, singkeknya menjadi 5 waktu. Dari 50 kali 5 itu pun orang banyak ada sembahyang, Pak. Ya kan? Ya. Bayangkan kalau 50 waktu, antara 20 menit kita sholat, antara 20 menit kita sholat. Tapi tidak 5 juga. Itu pun banyak ada sholat. Tahu lagi. Baik. Kenapa seperti itu? Betul perintah sholat ini harus diterima di Sidratil Muntaha karena sholat ini adalah amal yang paling utama. Garansi Allah untuk orang yang sholat. Aqimus sholat. Dengarkan ayat. Aqimus sholat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Siapa yang bisa mengulang? Tidak ada. Kok ada 50.000? Ini bisa macam sagan ya. Ini bisa pilih sagan kah? Bisa? Bisa. Oh, lain. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ini garansi yang diberikan oleh Allah. Garansi yang diberikan oleh Rasulullah. Allahumma yuhasabu bihi abdul yawman fi yawmati as-salat. Iza saluhat saluhat sa'irul amali wa iza fasadat fasadat sa'irul amali. Dan mula pertama besok di akhirat amal kita dipareso di Allah SWT. Apabila sholatnya baik, maka perbuatan seluruhnya baik. Dan apabila sholatnya yang tidak baik, kadang sholat kadang tidak. Lai sholat tapi tidak mengerti yang dibaca. Lai sholat tapi sholat sendiri tidak berjamaah di masjid. Nah, maka perilakunya tidak bisa dijamin baik. Ini garansi yang diberikan oleh Rasulullah. Nana, coba yang laki-laki dulu anak-anak.
siapa yang cukup sholat 5 waktunya tidak bolong-bolong? Nggak sahih yo. Semuanya anak pandai sholat, nggak ada bolong-bolong. Dalam sebulan kau salah. Dalam sebulan kau salah. Tak ada yang tangan jadi dosa. Dalam sebulan. Berapa ini sebulan Dalam kau? sebulan kau ada yang tak tinggal. Dan sebulan kau ada yang tidak bolong sholatnya nggak seragam lahir. Coba Jujur. ada hadiahnya. Jujur. Satu yang mana? Angkat gigi ya kak. Perempuan ada? Perempuan ada? Berdiri apa? Berdiri yang benar. Nanti akan saya tanya orang tua. Berdiri. Yang benar-benar sholat berdiri. Okey. 1 bulan ini saya kata Pak Haji 1 bulan dan semenjak pandai sholat. Yang perempuan ada? Mana? Ini masuk. Ada orang tuanya? Mana? Turun. Hah? Enggak di sini. Pak Kariman. Enggak, pertanyaan saya. Kalau oleh Allah surganya gimana? Itu lonceng sholat isya. Iya. Nanti selesai kan? Iya. Oke. Mereka sambung perkenalkan kita. Oh. Masya Allah. Baik bapak dan ibu-ibu, aku Ayu lain, waktu kita sampai. Mudah-mudahan pesan dari Isra dan Mi'raj ini, mari kita jadikan sholat kita sebetul-betul mendirikan sholat. Kemudian apa sholat itu yang akan betul-betul bisa tanha anil fahsya'i wal munkar? Pertama adalah sholat di awal waktu. Tolong dengar dulu dong. Apalagi kita tentu sholat di awal waktu. Kemudian sholat di masjid. Tidak ada lagi penuh sama. Kau dulu ke? Kalau penuh sholatnya di rumah saya dalam kamar berkunci. Pernah. Di masjid bertiga berjamaah. Kalau nggak masuk suruh sholat, pertama di awal waktu, kedua berjamaah, ketiga di musajid. Bab itu contoh Nabi, beliau selalu kalau tidak sabar, kalau tidak berperang, tetap di masjid berjamaah. Nah, kalau tidak di masjid, dia dalam safar atau dalam perang tetap berjamaah. Nah, awak kadang-kadang beli mode di rumah itu sembahyang seorang saja. Ya kan? Nah, jadi tadi kalau nama suruh sholat, pertama sholat di awal waktu, kedua di masjid, ketiga berjamaah. Kemudian jaga kekhusyukan dalam sholat. Ya, laksanakan sholat itu sesuai dengan sunnahnya. Kemudian pahami apa yang